Oke, siap nih untuk sesi bedah mendalam lagi. Siap dong. Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang deket banget sama kita semua nih. Otak kita, Wow, menarik. ya kan? Spesifiknya, kenapa sih otak kita, yang ini hasil evolusi jutaan tahun ya, kadang rasanya kok, nggak nyambung gitu sama kehidupan modern yang serba canggih ini. Ah, iya. Isu klasik tapi selalu relevan ya. Betul. Sumber kita kali ini sebuah laporan riset yang keren banget, ngebahas soal ketidaksesuaian evolusioner. Anda pernah nggak sih merasa lagi pengen mikir logis, malah insting purba gitu yang ngambil alih? Kayak ada glitch gitu ya di sistem. Nah, persis. Kayak gitu. Mm-mm. Sering itu. Nah, misi kita hari ini, kita mau bongkar nih, kenapa otak jadul kita ini sering agak kagok gitu ya, sama tuntutan zaman now. Biar kita lebih paham diri sendirilah. Oke, kita mulai aja ya. Boleh. Mari kita bedah. Sip. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Otak kita ini kan produk evolusi yang panjang banget prosesnya. Jutaan tahun ya. Iya. Nenek moyang primata kita itu muncul kira-kira 85 juta tahun lalu. Lama banget kan? Lama sekali. Sementara kita, Homo sapiens, manusia modern, itu baru sekitar 300.000 tahun lalu munculnya. Di Afrika. Relatif baru ya kalau dibandingin skala evolusi primata. Banget. Dan yang bikin agak merinding nih, DNA kita itu 98,4% mirip sama simpanse. Wow. Kebayang kan seberapa dalam akar purba itu masih ada di diri kita? Betul sekali. Dan seiring evolusi fisik, itu kemampuan kognitif kita juga berkembang pesat kan. Nah, iya. Gimana tuh? Kita belajar memahami dunia sekitar, kita bikin semacam kerangka pemahaman, kita sebut skema, terus kita serap info baru, itu namanya asimilasi. Oke. Atau malah kita ubah kerangka pemahaman kita kalau ada info baru yang nggak cocok, itu akomodasi. Ini dasar kita bisa mikir terstruktur, rasional. Tapi, ada tapinya nih pasti. Nah, iya. Tapi di sisi lain, kita juga punya warisan dari bagian otak yang lebih tua. Kayak batang otak misalnya. Contohnya gimana tuh yang dari batang otak? Pernah merasa agak risih atau nggak nyaman kalau ada orang asing berdiri terlalu dekat sama Anda? Oh sering, apalagi di tempat umum ya. Nah, itu bukan cuma soal sopan santun loh. Ada insting teritorial purba yang lagi aktif. Itu warisan dari otak reptil kita, bisa dibilang. Wah, jadi itu bukan sekedar perasaan nggak enak aja ya, tapi ada dasar biologisnya. Ada banget. Nah, ini nih kontrasnya kelihatan ya. Dunia modern kita yang didorong kemajuan sains itu kan nuntut kita buat jadi super rasional. Betul. Fokus masa depan, logika, rencana. Iya, mikirin masa depan, selalu cari alasan logis, bikin rencana yang matang, hitung sebab akibat, fokus sama target, kontrol emosi, harus terbuka sama kritik, pakai data, terus fleksibel lagi. Berat ya tuntutannya. Haha, iya kan? Sementara, settingan pabrik otak kita ini ya gitu deh, nggak sepenuhnya dirancang buat itu semua. Disinilah inti masalahnya muncul. Yang disebut dalam laporan itu sebagai hipotesis ketidaksesuaian evolusioner. Oke, apa tuh intinya? Gampangnya gini. Sifat atau insting yang dulu berguna banget buat nenek moyang kita bertahan hidup di lingkungan, katakanlah sabana Afrika gitu ya. Oke. Sekarang, di lingkungan modern yang berubah drastis dan super cepat ini, sifat itu bisa jadi nggak cocok lagi. Atau malah merugikan. Kenapa bisa gitu? Karena lingkungan kita berubah jauh lebih cepat daripada kemampuan adaptasi biologis atau otak kita untuk mengejar. Ada lag gitu, jeda waktu. Kebayang. Ada contoh yang gampang nggak? Ada banget. Coba pikirin soal makanan deh. Oke, makanan. Gimana tuh? Dulu, di zaman leluhur kita, makanan tinggi kalori itu kan langka banget, susah didapatnya. Harus berburu, mengumpulkan, kerja fisik keras. Iya, bener. Jadi tubuh kita berevolusi buat jadi pintar kalau nemu sumber kalori tinggi, yang langsung timbun sebanyak mungkin, simpen jadi lemak, buat cadangan energi. Oh, mekanisme survival ya? Persis. Nah, sekarang gimana? Makanan manis, berlemak, tinggi kalori ada di mana-mana. Murah, gampang didapat, tinggal klik aplikasi aja kadang udah dateng. Iya juga ya, godaan di mana-mana. Akibatnya tubuh kita yang masih pakai settingan lama itu jadi kewalahan sama banjir kalori ini.
Hasilnya ya kita lihat sekarang, ledakan penyakit kayak diabetes tipe 2, penyakit jantung. Wah, jadi itu langsung nyambung ya antara evolusi metabolisme sama kondisi kesehatan modern. Makanya nggak heran ya kita kok susah banget nolak godaan martabak manis atau gorengan gitu. Iya, itu dorongan purba yang kuat banget. Nah, ini nggak cuma soal fisik atau metabolisme aja loh. Oh iya, berlaku juga buat cara kita mikir? Berlaku banget. Coba kita tarik ke kognisi, ke cara berpikir. Dulu, respons cepat kayak lawan atau lari, fight or flight, itu kan penting banget. Buat selamat dari bahaya fisik ya, predator gitu. Tepat. Atau jalan pintas mental, kita sebut heuristik. Otak kita kan suka ambil keputusan cepat berdasarkan pola atau pengalaman masa lalu, biar nggak lama mikir. Itu dulu vital banget. Oke, terus hubungannya sama sekarang? Sekarang, ancaman kita kan seringnya beda. Bukan macan lari ngejar kita, tapi lebih ke, stres abstrak, tagihan numpuk, deadline kerja mepet, kena macet parah. Iya sih, stresnya beda bentuk ya. Tapi otak kita seringkali meresponsnya masih pakai cara lama itu. Pakai insting lawan atau lari. Akibatnya apa? Bukan lari fisik, tapi mungkin jadi gampang marah, cemas berlebihan, atau yaitu stres kronis. Jadi respon yang dulu adaptif, sekarang malah bikin masalah baru ya? Bisa jadi begitu. Atau contoh lain, kita jadi gampang kena bias kognitif. Misalnya bias konfirmasi. Kita cenderung cuma nyari atau percaya sama informasi yang mendukung apa yang udah kita yakini aja. Dulu mungkin ini berguna biar kelompok tetap kompak, tapi sekarang bisa menghambat kita melihat gambaran utuh atau belajar hal baru. Wah, jadi kebayang banget ya. Ada semacam gap atau kesenjangan besar ini antara software peradaban kita yang udah maju banget sama hardware biologis otak kita yang update-nya kayaknya agak telat gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Kesenjangan yang nyata. Kita punya kemampuan mikir logis yang canggih, bisa kirim roket ke bulan, tapi di saat yang sama, dorongan insting purba itu masih kuat banget narik-narik kita ke arah yang kadang nggak rasional. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan utama dari penelusuran kita kali ini, ya jelas banget, ada ketidakseimbangan fundamental antara evolusi biologis otak kita yang temponya lambat sama perubahan lingkungan modern akibat sains yang super cepat. Itu inti dari ketidaksesuaian evolusioner tadi ya? Betul. Dan fenomena ini jadi semacam kunci buat memahami banyak banget tantangan modern yang kita hadapi. Mulai dari masalah kesehatan fisik tadi, sampai cara kita merespons stres, bahkan bias-bias yang muncul dalam pengambilan keputusan kita sehari-hari. Lalu, kenapa ini penting buat kita semua, buat pendengar kita? Penting banget, karena dengan menyadari adanya gap ini, Anda jadi bisa lebih waspada, lebih sadar diri. Sadar akan apa nih? Sadar akan kemungkinan kapan insting-insting purba Anda itu mungkin lagi menyabotase atau mengganggu pikiran rasional Anda. Oh, ini saya marah karena memang situasinya begitu, atau ini cuma respons fight purba saya aja ya? Jadi semacam self-awareness gitu ya? Tepat. Ini jadi pengingat juga betapa pentingnya kita terus melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk, menjembatani antara dorongan insting dan tuntutan logika di dunia yang makin kompleks ini. Oke, jadi kuncinya di kesadaran dan latihan berpikir kritis ya? Bisa dibilang begitu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kan teknologi ini terus mengubah lingkungan kita dengan kecepatan yang makin gila-gilaan ya. Internet, AI, realitas virtual, dan entah apa lagi nanti. Iya benar. Kadang nggak kebayang perubahannya secepat apa. Nah, pertanyaannya, kira-kira ketidaksesuaian evolusioner model baru apa lagi ya? Yang mungkin bakal muncul di perilaku atau cara berpikir manusia di masa depan sebagai akibat dari perubahan teknologi yang super cepat ini? Wah, pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.